Kemudian kenapa disebut dengan Idul Haji atau Lebaran orang haji? Karena pada zaman Nabi Ibrahim bersama dengan keluarga beliau ini ada syariat termasuk prosedur haji, termasuk tawaf. Kalau istautoah dari ibadah haji itu berangkat aman dan nyaman, harta yang dibawa atau sangune cukup, yang di rumah juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama kami di podcast pertama Mas Ali. Beliau seorang alim ya, jadi kita panggil Mas Ali sebagai moderatornya, sedangkan saya menemani Mas Ali dan saya masih awam. Untuk Mas Ali silakan diperkenalkan dirinya sendiri. Jangan memperkenalkan orang lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa, kita bertemu kembali di podcast Mas Ali, yang mana pada hari ini kita akan topik pada malam hari ini. Kira-kira apa ya Mas Ali ini yang mendekati momen-momen apa ini? Iya. Yang kita bahas. Sekarang kan momennya Dzulhijjah. Jadi mungkin topik yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan Idul Adha. Oh iya benar-benar sekali. Idul Adha. Ibadah haji juga ya. Iya. Kira-kira bintang tamunya siapa ini yang kita undang? Narasumber kita pada hari ini sangat istimewa sekali. Masya Allah. Siapa ini? Beliau merupakan Rois Surya Nahdlatul Ulama Ranting BPN. Oh ranting, saya kira langsung PBNU. Masya Allah. Doakan saja. Amin. Jadi Rois Am ya. Oh Masya Allah. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua Takmir Masjid Al Ihsan BPN. BPN, iya BPN. BPN di mana? BPN itu di Kelurahan BPN, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Oh Jawa Timur Mas Ian ya. Baik, silakan Mas Ali, diteruskan. Mungkin langsung saja kita panggil beliau. Baik. Bisa dipanggil mungkin? Bagaimana? Saya panggilkan ya. Oke. Selamat. Siapa kira-kira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ono apa kira? Iya. Selamat datang di podcast kita, podcast Mas Ali. Bisa diperkenalkan mungkin dengan abah siapa ini Mas Allah, seperti kiai ini. Ya. Saya kenalkan sekali lagi, beliau merupakan Rois Surya Nahdlatul Ulama Ranting BPN dan juga sekaligus sebagai Ketua Takmir Masjid Al Ihsan. Mas, rangkap jabatan ini ya? Ya. Diperbolehkan. Beliau bernama Bapak Ustadz Haji Muhammad Munir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, topik malam ini kita mendekati Dzulhijjah, jadi Mas Ali ingin bercengkrama dengan kami atau dengan pemirsa terkait Idul Adha. Ini dipanggil apa? Mohon maaf, Aba atau saja. Kiai atau bagaimana? Aba biar lebih akrab. Oh, Masya Allah. Siap. Ya, mungkin bisa dimulai Mas Ali untuk apa ini? Pertanyaan atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Gini ada hal yang perlu kami tanyakan terkait Idul Adha itu sendiri. Makna Idul Adha itu di era modern itu apa? Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Ali. Pertanyaannya ini anak
zaman now ini. Iya. Ya, kayaknya. Dia seorang alim Bang, memang lulusan pondok. Oh gitu. Tapi masih belum ulama. Ya, Iya. Pondok Jati ya. Iya. Baik, baik. Ya. Baik. Idul Adha itu bukan sekedar ritual yang rutinitas setiap tahun kita laksanakan. Baik. Tetapi makna dari Idul Adha di zaman sekarang, zaman era apa ini? Gen Z apa Gen Z ini? apa gen milenial? Gen Z. Gen Z. Ya. Genji. Maknanya justru malah relevan di zaman kita yang serba cepat, terutama ada ini HP terbaru Samsung ini. Itu juga termasuk materialistis juga, individualitas juga, itu termasuk di zaman sekarang. Iya. Maka dari pertanyaannya Mas Ali itu kita simpulkan ada 4 makna Idul Adha di era modern. Ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama, number 1, yaitu anti materialisme, menundukkan ego, merasa akunya yang punya. Ini Samsung saya, bukan. Gitu. Ini Samsung kita bersama, bukan Samsung kita, tapi Samsung bersama. Ini harus ditundukkan. Karena iblis juga mengatakan ana khairum minhu. Apa itu Bang? Artinya Bang? Ana itu kan saya, khairun lebih baik minhu dari dia. Dia siapa itu? Dia Nabi Adam. Jadi ego kita di zaman modern ini dipatahkan Baik. dengan adanya Idul Adha di tahun ini. Ini salah satu di antara makna Idul Adha di zaman modern. Iya. Jadi anti materialisme artinya adalah menundukkan ego. Baik. Iya. Tidak boleh ya jadi untuk keaku-akuan. Betul. Ini loh aku sebagai sosok apa gitu ya. Tidak Siapa boleh, Bang. kamu? Ini loh saya yang penyumbang satu sapi. Ujub. Termasuk takjub juga. Ujub itu termasuk bukan kebalikannya bojo, bukan. Nah, iya. Ujub pakai ain itu. Ujub itu merasa dirinya heran, hebat gitu. Itu ujub. Itu harus ditundukkan itu. Bukan dihilangkan tapi ditundukkan. Kalau hewan itu kan dijinakkan. Tetap dia biar kayak kuda itu biar larinya cepat tapi harus dijinakkan, bukan dimatikan tapi dijinakkan. Itu salah satu di antara arti daripada Idul Adha di zaman era modern sekarang. Yang pertama. Bisa dipahami ini. Untuk yang kedua, Oke. ada lagi Bang? Belum. Oh, belum belum. yang kedua ini. Oh, Masih panjang ini. Soalnya Banyak sekali ini. iya, Mas, jelas bagaimana? ini. Iya. Apa ada pertanyaan lain atau Nah, diteruskan saja? Ini masih ada lanjutannya. Oke. Zaman sekarang, zaman modern, ukuran sukses itu sama dengan harta. Kata orang anak muda belum punya harta, belum dikatakan sukses. Oh, baik. Atau kalau pemerintahan itu punya jabatan. Jabatan ketua RT apa ketua RW itu kalau nggak menjabat itu rasanya kurang gitu loh. Bener-bener sekali. Iya, Zaman sukses di sekarang. zaman sekarang. Termasuk para follower itu kalau nggak punya seperti itu kurang sukses. Jadi Sukses untuk di zaman para sekarang. pemuda ini yang para belum punya pemuda. apa-apa untuk mau memproposalkan atau mempromosikan ke calon istri atau suaminya mungkin masih sulit ini. Jadi Anda harus mempunyai harta yang banyak untuk saat ini. Termasuk juga hidup lebih banyak itu sama dengan hidup yang berharga di zaman sekarang. Harus punya harga diri, harga apa saja itu termasuk. Harga mati. Harga mati itu. Jadi kalau dikatakan pesan daripada pertanyaan Mas Ali tentang Idul Adha itu dimaknai secara zaman era modern,
Ini ada hal yang lebih tinggi daripada harta, daripada jabatan dan gengsi, yaitu Apa itu kira-kira? ketaatan. Ketaatan, Masya Allah. Maka di dalam NU itu ada sami'na wa ata'na, sendika dawuh. Istilahnya itu. Iya, sendika dawuh. Tapi bukan seperti saudaranya Nabi Musa, sami'na wa asoina. Ya koyo iya tapi di belakang dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan. Itu sami'na wa asoina, bukan seperti kita sami'na wa ata'na, sendika dawuh. Derek kiai sampai mati. Beliau ini yang dari Iya, saya kadang-kadang salat Jumat aja Iya, 1 kali betul. seminggu. Derek mobil. Derek kiai itu di antara kurban hari ini bukan soal mahal murahnya harga sapi, tapi soal apa kamu rela menyembelih kebiasaan boros, kebiasaan ambisi yang menghalalkan semua cara, dan cinta dunia yang berlebihan. Kita boleh mencari harta, kita boleh mencintai dunia, tetapi tidak boleh terlalu sehingga kita mengabaikan ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kok cepet men sih? Turun teko ngombe ini. Oke. Yang kedua, di era zaman modern ini makna daripada Idul Adha adalah kepedulian sosial di tengah individualisme. Memang media sosial bikin kita sibuk dengan individu diri sendiri. Benar sekali. Benar sekali. Kayaknya kita dekat tapi jauh itu. Karena semuanya pegang HP, jadi tidak bisa bicara dengan teman yang ada di depannya. Oleh karena itu di antara teman-teman ini banyak yang terjebak di gelembung filter sendiri. Akibatnya adalah empati menipis. Benar Tidak sekali. peduli dengan yang lainnya. Iya, bahkan terkadang kita lihat ada yang kecelakaan seumpama ini ya Pak. Iya, Jadi betul, ada betul. kecelakaan, kita jarang nih yang langsung nolong gitu. Lebih banyak mengambil HP Malah, kemudian videoin gitu. itu malah videoin Iya, malah. itu yang terkadang ayo empatinya Gimana? digerakkan. Terkadang saya juga seperti itu, bahkan kalau bener, Mas Ali bener. belum tahu ya. Belum tahu kayaknya Iya. kan Mas Ali kan Mas Ali kan hanya ya, putar-putar aja Masya di Allah. rumahnya itu, jadi nggak tahu di luar sana itu gimana kesibukannya anak kita di sana itu. Itu empatinya menipis ya, karena memang ada kekurangan, ada kelebihan di antara apa yang kita bawa sehari-hari. Kata anak sekarang kan setan apa? Setan gepeng ya. Oh, setan gepeng, Iya, iya, iya benar itu. Itu memang ada kekurangan, ada kelebihan tergantung siapa yang membawa, siapa yang memakainya. Itu yang nomor 2. Ini ada 4. Oh, banyak sekali ya Pak. Iya, betul. Dari kesimpulan ini, dari beberapa yang 1 dan 2 itu Idul Adha memaksa kita untuk keluar dari gelembung tadi. Iya. Caranya bagaimana? Di antara orang yang mampu berkorban termasuk patungan, itu maka dari 1/3 daging yang dia ambil untuk dirinya sendiri, tetapi itu diwajibkan untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ini cara untuk menepis gelembung dan menjadikan empati semakin ya sadar dirilah kalau kita itu butuh orang lain, bukan individualisme. Baik. Iya, untuk terkait patungan tadi itu biasanya memang khusus untuk sapi saja, Pak, atau bagaimana, atau kemungkinan ada patungan kambing. Semisal di sekolah-sekolah kan, contoh saja saya sudah punya anak 3 ini, yang SMA sama SMP sama SD semua dimintain dari sekolah untuk sumbangan korban ya, patungan korban itu nanti atas nama anak saya sendiri atau atas nama siswa, sedangkan di situ kan ada maksimalnya 7. Apa atas nama gurunya nanti, jangan-jangan seperti itu. Yang namanya patungan itu kan sudah di dalam dasarnya itu kan unta, lembu atau sapi itu kan untuk 7 orang. 7 orang. Nah, 7 orang ini 7 orang yang mampu memang. Jadi kalau di sekolah itu biasanya kan
2.000, 5.000 Iya. semuanya masuk. Kemarin diminta 50-an Betul. per orang. Ya, Jadi kalau saya 50 untuk patungan sudah itu 150 dapat tiga dapat anak bulu. saya. Iya, betul. Dapat bulunya itu Betul, kalau Mas. 50.000. Ada yang mengistilahkan bahwa kalau di sekolah patungan itu bukan termasuk patungan yang murni yang disahkan, tetapi belajar Oh, untuk iya, menjadi iya, orang yang dermawan yang mampu untuk menyumbangkan. Itu belajar berkorban agar nanti besarnya dia empatinya itu ke orang lain lebih. Ini belajar, bukan terus patungan dari 50 sampai berapa orang Iya, anak berarti hanya ada 50.000 ada bisa. 100 Iya, murid atau betul. berapa Iya. ini? Tidak bisa di atas namakan satu orang. Di atas namakan Mas Ali nggak bisa. Jadi semuanya bisa mengambil daging dari kurban itu, tapi kurban itu istilahnya kurban belajar untuk anak-anak. Kalau Mas Ali ini bagaimana? Sudah berkorban atau hanya perasaannya saja yang dikorbankan? Alhamdulillah sudah berkorban Oh, sudah perasaan. berkorban. Masya Allah. Iya, untuk dipandang-pandang kelihatannya Mas Ali sudah mampu juga, Pak. Antara dermawan mampu, contoh ini saya kan masih awam ya, maka dari itu dipanggil Mas Awam. Ada orang berhaji mampu ini, kalau yang berhaji, tapi untuk berkorbannya tidak, atau memang kemampuannya itu ditakar sebagaimana, Pak? Cara penakaran kemampuan atau orang dermawannya nanti wajib untuk berkorban. Terkadang kan ada yang sudah dermawan, sudah minal honiyin gitu ya, kata-katanya orang, tapi tidak mau berkorban, begitu bagaimana? Memang ada dua hal itu. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. Nah, itu mungkin karena dia merasa ini milik saya. Nah, itu tadi egonya masih ada rasa ini milik saya. Kenapa saya? Ya, keakuannya ini harus dihilangkan itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui kemampuan dan kemauan seseorang? Ya ini tadi, dia sering melihat sosial-sosial yang ada di sekitarnya. Biar dia, oh ternyata banyak orang yang di bawah saya gitu. Iya, jadi akhirnya dia mempunyai motivasi untuk berkorban. Memang tidak gampang. Karena banyak di antara kita orang yang mampu tapi tidak mau. Sedangkan orang yang merasa tidak mampu, jadi dia ingin berkorban karena nilai pahalanya baik, akhirnya setiap hari mengumpulkan. Nah, termasuk anak-anak kita Ormas itu kan termasuk membuat arisan itu dalam rangka itu. Masih ada lagi atau ada pertanyaan dari Mas Ali? Kemudian kenapa ya Pak ya? Idul Adha itu kok selalu dikaitkan dengan Idul Kurban ataupun Idul Haji ya, Lebaran Haji kok mesti gitu, kenapa itu? Apakah ada kaitannya? Ini kan belum selesai ya, masih 2 kurang 3 4 ini. Iya. Itu pertanyaan berikutnya ini. Iya. Baik, saya lanjutkan dulu ini. Ya. Oke, baik. Yang nomor 3, kalau dipandang dari kacamata di era modern ini, bahwa Idul Adha atau Idul Kurban itu adalah satu manajemen agar kita tidak stres dan tidak memprioritaskan hidup. Jadi manajemennya stres itu gimana caranya? Ya tadi kita berkorban dalam rangka as-sodaqoh lidaf'il bala ini, termasuk sedekah sunnah muakkadnya di sini. Artinya tadi apa, Pak? Saya belum paham itu. Nah, ini ya, baik. As-sadaqatu lidaf'il bala itu kan artinya sedekah itu bisa menolak musibah, ujian atau cobaan. Berapapun itu, Pak ya. Berapapun, makanya jangan menunggu kaya ketika sedekah. Nah, sedekah tidak harus berupa materi kan. Kalau kita senyum, sapa sama teman-teman, termasuk berkata yang baik, itu termasuk juga sedekah, tidak sampai menyakiti yang lainnya.
Itu termasuk Termasuk sedekah. senyum tadi, Pak. Senyum. Mas Ali ini suka senyum-senyum sendiri terkadang. Apa itu sering sedekah aja? Itu kalau senyum-senyum diri itu yang khawatirnya itu nantinya malah stres, Bu. Bukan malah mengobati stres itu. Iya. Memang ya tidak semua orang ketika kita bertemu terus bisa senyum. Benar Mungkin sekali, ya. mungkin ada masalah pribadi Ya. yang tidak bisa Terkadang seperti itu. Atau sakit gigi. Nah, termasuk itu juga nggak bisa senyum juga itu. Atau jangan-jangan ompong seperti saya ini. Maka di antara manajemen itu biasanya yang ada dilema di zaman modern ini kerja versus keluarga. Ya benar sekali. Ya, itu kadang kita maunya kerja tapi keluarga tidak bisa memanage Ya. keuangan, akhirnya kita marah-marah, akhirnya stres juga gitu. Tidak bisa memanage. Di tempat kerja sudah dimarahi bos, di rumah dimarahi istri, Masya Allah, nasib sekali ini ya Pak. Jadi orang laki-laki itu terkadang hidup tapi mati. Curhat. Masya Allah. Termasuk juga karir itu juga versusnya kesehatan. Kadang kita pokoknya siang dibuat malam, malam buat siang, akhirnya nggak jaga kesehatan. Iya, makanya di wilayah kita kan banyak sampah itu ya. Iya benar. Perlu dibersihkan. Memang benar itu an-nadzafatu minal iman itu bukan hanya sekedar apa itu Ya sebatas ucapan ya, saja bukan iman, ya. sebatas ucapan itu. Kalau di kita itu memang hafalan an-nadzafatu minal iman, tapi prakteknya yang ya Ya, itu benar, kesadaran sulit itu akhirnya itu. sekali. Betul itu kesadaran. Baik, maka makna modernnya Idul Adha itu mengingatkan kita untuk apa? Ngecek ulang prioritas apa hidup kita itu di dunia ini. Yang diprioritaskan apa itu? Apakah ingin kaya? Apakah ingin bahagia? Nah, ini perlu dicek ulang, diupdate ulang gitu. Tapi kata-kata pemerintah itu Bah, untuk yang rakyat tidak boleh kaya Bah, hanya yang penting bisa makan sehari aja sudah termasuk kaya. Iya, ada benarnya. Soalnya lek kabeh kaya, kabeh sugih. Semua kaya, iya. Lho terus sing dikongkoni sapa Nah, ya iya. gitu. Benar sekali Bah. Ya Semua jadi bos akhirnya. Bener ya itu. Ya bener kata Om Irama kan ya. Yang kaya ya apa Mas Ali lagunya. Mas Ali nih yang Iya, gak pati iso nyanyi. Yang kaya makin beliau, kaya. iya. itu. Nah itu 70-an masih mengikuti. Saya kan 2000-an Bah, jadi belum tahu itu bener. Roma Irama itu. Iya, mungkin dia nggak kenal gitu. Yang kedua mengingatkan kita selama kita memiliki yang kita miliki, jangan sampai kita tunda. Kayak kita punya harta, ya kita sedekahkan sebagian. Kalau kita masih muda, kita masih sehat, gimana caranya untuk melakukan ketaatan? Jangan sampai ditunda-tunda. Nah, Mas Ali kayaknya menunda ini, Nah, iya. tapi nggak tahu sampai soalnya ada ya kalimat itu yang namanya apa ini kelapa itu kalau tua itu kan banyak santannya itu ya, Insya Allah. gitu ya. Iya, untuk pemirsa yang belum tahu Mas Ali ini masih belum menikah ya. Barangkali ada yang berminat silahkan nanti langsung komen-komen saja. Kita fasilitasi nanti insya Allah. Tapi itu memang benar kok. Jadi kalau tua ilmunya, tua usianya kemudian menikah, itu hasilnya itu mentes itu. Masya Allah. Baik itu. Mungkin tujuannya di situ ya. Beliau kan sudah alim, nanti alim, iya. anaknya menjadi ulama. Iya, Amin. amin. Makanya itu kita nggak tahu kan tujuannya itu ya. Itu yang ketiga. Dari situ mungkin ada yang ditanyakan 1, 2, 3 tadi. Bagaimana Mas Ali? Silakan. Lanjut saja. Oh, dilanjut saja, siap. Baik, yang nomor 4 dari pandang arti di era modern atau globalisasi. Ini termasuk solidaritas global tanpa batas. Ini sulit ini terkadang. Iya. Nah, ini kita kan ada di antara teman-teman kita itu berkorban tapi di
tempat luar ditempatkan di luar sana, padahal dia hidupnya sehari-hari di daerah sini. masjid sekitar Betul. sini atau musola sekitar Iya, sini. padahal yang sekitarnya banyak yang membutuhkan. Gitu. Nah, pertanyaannya lebih baik mana? Kita salurkan di tempat kita yang ada di sana atau yang di sini? Benar-benar bagaimana? Ya, kalau baik yang mana? Ini dilihat kalau kita sodako sebagai orang tua, Ya. itu yang mana yang dipilih? Dipilih itu anaknya yang tidak mampu dulu dikasih, kemudian saudaranya yang tidak mampu baru dikasih, baru kalau sudah semuanya baru di luar. Selama di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan, ya lebih baik Dari sendiri. iya wilayah kita, karena hidup kita ya di sekitar ini. Benar. Kalau kita tidak mau mengeluarkan untuk sekitarnya, akhirnya di antara saudara kita, tetangga kita, teman kita itu nggak kenal kita. Yang endingnya ketika kita wafat banyak yang tidak kenal sopo sing Benar. mati. Banyak di perumahan kemungkinan Betul, itu. ya. Akhirnya yo karena sing ngubur, karena sing nyolati. Masya Allah. Ini efeknya. Iya. Apa mungkin juga karena pembagian, Mbak? Terkadang di beberapa masjid kita satu seekor sapi, seumpama ini ya, Mbak. Jadi ada yang mendapat bagian sepertiga, ada yang di sana mendapat seperempat atau mendapat berapa gitu. Terkadang kan beda-beda. Memang benar. Jadi kan di antara saudara kita, terutama di wilayah kita kan banyak musola. Ya, ingin mau menyenangkan warganya, akhirnya menyembelih sendiri, hasilnya diberikan warga sekitarnya itu kan lebih banyak. Akhirnya kan ada kecemburuan sosial ini. Nah, bagaimana kita mengambil sikap itu? Ya kita harus menjaga kearifan lokal. Nggak bisa terus kudu balik mana ya gitu. Khawatirnya akhirnya kok dipaksa. Kita ingin bersedekah itu ingin membahagiakan, menyenangkan, tujuannya kan gitu. Tapi ya tetap kita dekati lah. Apa bisa dikembalikan tapi di induk di masjid kita ini ya. Kita tetap berusaha. Kalau dianya sudah nggak mau ya terus gimana lagi gitu. Jadi tetap ada pendekatan, komunikasi yang baik dengan warga dan ketua takmir. Apa sih faktornya kok sampai mandiri gitu, nggak satu gitu. Betul. Baik. Itu. Terima kasih ya, Mbak. Ada lagi mungkin dari Mas Ali? Ada, sudah nggih. Sebentar, ini ini terakhir ada kesimpulannya ya. Sudah ini. Betul. Pokoknya satu pertanyaan ini harus clear ini. Iya betul. Jadi kesimpulannya Idul Adha di era modern itu ada 3 hal. 3 hal itu, yang pertama, korbankan sesuatu yang kamu cinta demi sesuatu yang lebih tinggi. Ini sulit nih kata-katanya. Wah iya ini. Mengorbankan Korban sesuatu sesuatu itu banyak iya. Kalau iya dicintai. betul. Memang kan yang lebih baik itu sesuatu yang disedekahkan, yang dikorbankan itu yang lebih baik kan. Lantanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ini orang Mimma berdua ini tuhibbu. kalau Iya. masalah Ya ini hadis apa betul. nih? Saya yang dapat ini. Iya ini kan mutakhorijin, jadi kayak fitnya. Iya betul, antara kiai dan santri itu. Benar. Yang kedua adalah berbagi. Iya. Di zaman modern ini di antara yang saya lihat ada teman yang membutuhkan sesuatu, kemudian minta temannya, bukan minta, artinya ya pinjam atau gimana itu, sepertinya tidak ada rasa itu, untuk berbagi itu. Padahal kan di zaman Nabi kan ada yang namanya baitul mal. Ya bukan seperti era sekarang yang ada bank-bank itu. Kalau dulu memang agniya mengumpulkan hartanya di baitul mal. Untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan.
tanpa ditarik sepeser pun. Itu Baitul Malnya di zaman Nabi. Jadi ya orang-orang yang sahabat yang belum sejahtera akhirnya disejahterakan dengan Baitul Mal itu. Berarti bukan seperti bank-bank zaman sekarang ya? Bukan seperti zaman sekarang. Jadi mengambil keuntungan dari orang yang membutuhkan itu. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa ada nilai kekal di tengah dunia yang fana dan bising ini. Kekalnya apa ya tadi? Jadi termasuk patungan itu kekal. Termasuk teman-teman remas, anak-anak muda kesana kemari ngambil patungan itu kan ya lelah. Tapi kalau itu diniati baik akan menjadi lillah itu. Lelahnya akan menjadi endingnya lillah. Betul. Apa dia berharap lebih nih, nanti ingin mencari apa ini patungan sapi tapi akhirnya minta jatah sapi nih, jangan adik-adik ya, Jaga niat ya. Betul. Oke, Mas Ali tadi tanya apa itu Mas Ali? Iya, yang tadi kenapa Idul Adha itu kok selalu dikaitkan dengan Idul Kurban ataupun dengan Lebaran Haji? Berarti 3 ini, langsung 3 ya. Idul Adha, iya. Idul Kurban, Idul Haji. Iya. Jadi ada berangkat haji semoga kita ya, amin adik-adik, amin. Ya jangan niat toh, ya ikhtiar. Niat saja. Ya niat saja, iya. Karena dolar juga sedang lagi tinggi-tingginya. Benar, niat dan berusaha mungkin ada wasilah. Apakah termasuk menyenangkan orang tua, menyenangkan teman, termasuk itu kalau kan termasuk menyenangkan. Ini ngomong-ngomong dari tadi adik-adik remas ini tidak ada yang ngirim makanan atau minuman ini, Masya Allah. Narasumbernya kehausan kelaparan ini. Oke, baik. Memang ketiganya ini sehubungan dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan di dalam konteks syariah haji ini kan ada 3 keluarga, termasuk istri beliau Siti Hajar yang kedua, kemudian putra beliau Ismail. Ketiganya ini ada hubungannya dengan Idul Kurban, Idul Adha, Idul Haji. Iya, ada 3 ini. Termasuk Idul Kurban itu sehubungan dengan putra beliau Nabiullah Ismail. Ya, itu ada kurban. Kemudian Idul Adha itu kan hari haji gitu, atau Idul Haji itu lebaran itu. Kalau Idul Adha ini sehubungan dengan hewan yang disembelih. Jadi bahasanya itu udhiyah. Madzubiha, hayawan yang disembelih itu namanya udhiyah. Udhiyah itu dari bahasa doha. Nah, doha itu dari bahasa yang sehari-hari ad-duha. Artinya pagi. Oh, pagi. Ya, makanya kalau menyembelih bukan malam tapi pagi. Iya. Pagi itu. Ya, Harus pagi. Harus pagi duha. Kalau malam nggak boleh. Nggak boleh. Oh, gitu. Jadi makanya dengan nama duha ini diambil dari waktu pagi. Jadi menyembelihnya di waktu pagi. Itu duha. Kemudian kenapa disebut dengan Idul Haji atau lebaran orang haji? Karena pada zaman Nabi Ibrahim bersama dengan keluarga beliau ini ada syariat termasuk prosedur haji, termasuk tawaf, termasuk balang jumroh. Disinilah termasuk letaknya daripada di antara wukuf di Arafah, ada yang paling berkesan adalah balang jumroh. Nah, balang jumroh itu kan melempar jumroh itu batu. Kenapa dilempar? Ya ini, kalau dulu kan zaman Nabi Ibrahim kan setannya nampak, jadi dilempar, terus diabadikan dengan kayak tugu itu, dilempar. Kemudian yang lemparan yang kedua, karena istrinya juga digoda oleh setan, dilempar juga. Lemparan ketiga, putranya digoda agar tidak mau disembelih, itu juga dilempar. Itu diantara sedikit tentang
kenapa disebut dengan Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji. Ini ada beberapa, ada nyambungnya. Dari situ muncul 3 amalan. Ada 3 amalan. 3 amalan yang pada tahun ini di antara saudara kita yang melakukan haji itu termasuk sa'i dan zam-zam. Sa'i dan zam-zam. Ya. Jadi kalau jenengan yang belum pernah, kalau ke sana sa'i ketika antara Bukit Marwah dan Safa dan Marwah itu setelah berjalan itu terus banyak di antara orang-orang yang minum zam-zam karena kecapean seperti Siti Hajar itu, lari kecil itu. Tapi sekarang momennya beda. Begitu. Kayaknya orang-orang yang ada di sana itu suka selfie gitu loh. Jadi melaku 1 kali di sofa selfie Marwah selfie gitu. Jadi spiritualnya kayaknya kurang apa ini? Apa itu memang beliau atau mereka yang selfie itu juga menerapkan Nabi Ibrahim tadi, Pak? Jadi setannya nampak, Pak. Begitu, setannya nampak sambil selfie. Kayaknya orang-orang itu belum ada bekal. Mereka itu seorang sufi. Masya Allah. Suka selfie. Oh, begitu, Masya Allah. Sufi. Iya. Sufi ya, suka selfie. Ya mungkin zamannya tidak seperti dulu. Iya, benar. Itu nggak bisa kita menyalahkan, tetapi harus mengikuti prosedur, tidak sampai mengganggu orang. Katanya kemarin ada info moto orang didenda. Berapa? Moto orang didenda. Nggak tahu berapa dendanya. Infonya gitu. Tapi kalau selfie boleh berarti, Pak? Boleh. Oh, maka dari itu banyak yang selfie daripada memoto orang. Iya, yang selfie itu kayaknya seperti sudah selesai dalam proses ibadahnya. Begitu. Iya, jadi mungkin untuk mengabadikan, oh saya dulu pernah ke sana. Ini bukti saya di sana gitu. Buat update status. Mungkin itu kalau zaman sekarang itu. Karena nanti kalau tidak update status pulang-pulang tidak disebut haji atau haja nanti jangan-jangan. Tuh, kalau nggak dipanggil Pak Haji kayaknya kurang gimana gitu. Ibadah termahal itu. Iya, soalnya mahal ya. Itu diantaranya itu. Yang kedua adalah perintah menyembelih Nabi Ismail niki asal usulnya ada mimpi. Maka mimpi itu tidak boleh disepelekan. Memang kata orang Jawa kan mimpi kembange turu. Nah, kembange turu ini kan ada baik, ada tidur ya. Ya, turu itu tidur. Kalau bahasa Maduranya tedung ya. Oh, tedung ya. Itu mimpi, ketika mimpi itu yang namanya nabi dan rasul itu enggak langsung ngambil sikap apakah mimpi ini benar apa salah, enggak. Tetapi beliau merenung. Nah, kata merenung ini akhirnya diartikan tarwiyah. Iya, merenung. Merenung apakah memang ini perintah dari Allah, apakah bisikan setan agar melakukan ketaatan. Soalnya Syekh Abdul Qadir juga pernah bermimpi. Bukan bermimpi. Di malam hari dia beribadah, kemudian ada bisikan, wis nggak usah diterusno, wis tak terima ibadahmu. Tapi Syekh Abdul Qadir tahu ini bukan malaikat, ini setan ini. Dia bisa membaca arah pembicaraan itu. Iya, bukan malaikat. Masuk malaikat wis gak usah ibadah. Loh, berarti kalau orang yang gak usah ibadah kayaknya ingin menjelontrongkan gitu. Kalau tadi memang mimpinya tidak boleh diabaikan, begitu, harus direnungkan dulu. Iya, harus direnungkan. Untuk Mas Ali yang kemarin mimpi dengan Raisa kemarin bagaimana? Apakah harus memang maju ke Raisanya agar diterima atau bagaimana? Atau hanya direnungkan saja terus? Iya, memang bisa terbawa arus atau terbawa dalam mimpi. Ketika kita seperti ini ngomongan, ternyata nanti malam bisa yang ini kayak ngomong kayak temenan gitu. Ya, akhirnya pada saat tanggal 9 itulah kemudian disebut dengan Arafah, yakin, mengenal bahwa mimpi
bukan dari setan tapi memang wahyu. Meyakini, akhirnya disembelih juga dengan ketaatannya. Ya itu ada adik-adik remas yang namanya Wahyu, hati-hati besok kamu disembelih kamu. Itu. Dan yang ketiga adalah termasuk melempar jumroh tadi. Jadi lemparan jumroh ini memang salah satu di antara wajibnya haji. Iya. Kalau rukun haji itu jika tidak dilakukan tidak sah atau dibatalkan. Beda dengan wajib itu. Seperti di Arafah itu termasuk rukun, harus dilaksanakan. Ya kalau orang ibadah haji. Sedangkan ibadah melalang jumroh itu bisa dibatalkan orang lain karena bukan rukun tapi wajibnya haji. Jadi kalau ada orang aku nggak mampu, minta tolong sampean itu. Tapi dengan syarat yang melempar sudah melempar dulu baru menggantikan itu. Itu bisa. Perbedaan antara wajib dan rukun kalau di ibadah hajinya itu. Itu. Jadi haji, sa'i, lempar jumroh dan kurban itu semua replay dari satu cerita besar di Makkatul Mukarramah. Itu jadi diulang kembali. Itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mas Saleh. Silakan. Banyak pertanyaan ini, banyak merenung ini. Entah merenung siapa atau merenung Banyak apa sekali ini. yang berkaitan dengan Idul Kurban ini. Tentang Idul hukumnya berkurban sendiri itu apakah wajib atau sunnah? Baik. Kurban itu termasuk jembatan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Iya. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji itu ada dam, namanya denda jika melakukan. Atau tidak denda, tapi karena haji, di antara haji itu kan ada namanya haji ifrad. Haji ifrad itu mulai dari keberangkatan, di atasnya mikot itu sudah ganti baju, namanya ifrad. Jadi sampai selesai haji baru selesai baru bisa ganti baju. Sedangkan tamattu ini hanya pada saat mikot setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, tahallul sudah bisa bebas. Tapi dikenakan seperti kayak denda, menyembelih. Kalau di sana menyembelih unta dan domba atau kambing, tergantung fulusnya. Oh begitu. Kalau di sini hanya apa saja Pak yang diperbolehkan? Kerbau. Ya kalau di sini ya termasuk hewan ternak. Hewan ternak itu ya termasuk kerbau, termasuk sapi, termasuk kambing. Kuda bukan termasuk. Iya. Bison gitu ya misalnya. Bison juga, Kerbau yang ya termasuk kerbau ya jarang. Jadi yang umum di antara kita ya dua ini, kambing dan sapi ini. Jadi makanya pertanyaannya Mas Ali, gimana hukumnya itu loh. Kalau membahas hukum, biasanya kalau pandangan syariat itu ada kalimat khilaf. Nah, khilaf itu beda pendapat. Ada yang satu ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yang satunya wajib bagi orang yang mampu. Nah, orang yang mampu ini kan tidak seperti orang ibadah haji. Kalau istautoah dari ibadah haji itu berangkat aman dan nyaman, harta yang dibawa atau sangune cukup, yang di rumah juga cukup. Itu namanya mampu. Nah, sedangkan kurban ini di saat Idul Kurban dia ada uang untuk patungan, dianggap dia mampu. Kalau di Idul Kurban, berarti walaupun di rumah nggak ada apa-apa, tapi dia punya uang untuk patungan ini atau membeli kambing, itu dianggap mampu, maka dia wajib. Soalnya ada yang bertanya, wis kurban itu pisan ae. Oh gitu ya.
Jadi wingi wis tahu iya seumur hidup pisan ae. Ternyata tidak seperti itu anggapan orang itu. Jadi di tahun ini dia mampu, ya dia wajib kurban. Jika tahun ini dia nggak mampu, ya nggak wajib. Itu termasuk yang di bank atau Mbak? Tidak, Mbak. Jadi seumpama nih, saya contoh ya, punya 2M gitu di tabungan. Tapi tidak diapa-apain atau didepositkan atau dimasukkan saham gitu, Mbak ya. Apakah itu juga wajib untuk berkurban? Jadi nandon istilahnya, nandon di bank begitu. Jadi termasuk wajib kurban itu di saat tahun ini, baik dia di rumah punya atau di bank dia ada, itu termasuk mampu. Waduh, mampu saya ini berarti. Iya mampu. Iya harus itu wajib. Iya wajib. 2M cuma mari 500 itu ya. Ya wajib. Ya kalau nggak bisa membeli langsung, ya ikut patungan itu. Ya, ya itu. Kalau mungkin ini untuk tahun akan datang. Soalnya ada di antara 15 tahun katanya. Tiap tahun dia ikut patungan. Selama 15 Dia tahun. selama 15 tahun. Banyak sekali pahalanya ini. Nah, itu kemungkinan dia punya investasi di mana atau punya usaha apa gitu. Ini di antaranya gitu. Gimana Mas Ali, ada lagi yang ditanyakan atau enggak? Iya ada. Oh, banyak sekali pertanyaannya. Hukum masih hukum. Ini kayak SH ini ya, sarjana hukum. Iya. Monggo Mas Ali. Hukum kurban sekaligus akikah. Oh, Apakah akikah. boleh, Pak? Gitu. Untuk akikah mungkin yang belum tahu bisa dijelaskan, Pak. Apa itu akikah begitu? Untuk yang awam seperti saya ini. Jadi kadang di antara kita itu orang tua kita kan kadang saat kita dilahirkan kan Kadang ada yang mampu, ada yang mampu, masih buta, iya untuk gitu. persalinannya tadi ya. Bener. Jadi biasanya gitu. Mungkin ya tadi untuk teman-teman kita yang sekarang gitu kan mempersiapkannya diri itu seperti itu ya. Jadi akikah itu kewajiban orang tua. Ya. Maka ada yang mengatakan Rasul pernah mengakikahi dirinya sendiri. Memang benar, karena orang tuanya Rasul, Abdullah, pada saat Rasul lahir sudah tidak ada. Makanya mengakikahi adalah kakeknya. Kakeknya waktu itu, makanya terus Rasul ini akikah untuk diri saya. Terus Rasul juga berkurban. Kurban ini untuk saya dan untuk keluarga saya yang tidak mampu. Jadi waktu jika Mas Awam ini punya saudara, Mas Awamnya punya kelebihan, kemudian berkurban, lalu mengatakan ini kurban saya atas nama saya dan untuk keluarga saya, itu diperbolehkan. Tadi untuk Rasul tadi waktu akikah sama kurban barengan tahun itu juga atau beda tahun, Pak? Pada saat itu memang tidak berbarengan, jadi sendiri-sendiri. Karena ibadah kurban dan ibadah akikah ini berdiri sendiri. Dari beberapa mazhab mengatakan ini berdiri sendiri, nggak bisa dijadikan satu. Artinya dijadikan satu, niat akikah, niat kurban, niat akikah. Tetapi ada di antara ulama pakar fikih, kalau di pakar fikih itu ada dua, Imam Romli dan Imam siapa satunya, Rafi'i. Itu pakar fikih. Kalau pakar hadis kan Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu pakar hadis. Nah, termasuk yang memperbolehkan untuk kurban diniatkan akikah itu Imam Romli. Ya, makanya Ustadz Irwansyah sama Gus kita, Gus Abdul Haq, itu dengan pendapatnya Ustadz Irwansyah nggak mau. Karena apa? Ustadz Irwansyah ini untuk memudahkan orang awam, seperti Mas Awam.
Ya, jadi ini nggak apa-apa boleh. Tetapi ini juga nggak salah, benar juga mengambil dasar yang lebih hati-hati, benar juga. Jika sudah diambil yang kehati-hatiannya kok masih ada kesulitan, maka ngambil yang ini, yang mudah. Jadi nggak langsung ambil yang mudah, yang ini ditinggalkan enggak, mengabaikan yang sulit. Iya. Jadi yang sulit ini untuk menjaga diri kita tidak sembrono, katanya seperti itu. Jadi diperbolehkan, terutama ya, kalau ada orang patungan 7 orang, yang 4 niatnya untuk ibadah kurban, yang 3 niatnya untuk akeko, boleh. Yang tidak, iya khusus sapi. Yang tidak boleh ku langsung semuanya akeko, itu yang tidak diperbolehkan. Iya. Jadi masih ranah di dalam hukum fikih itu khilafnya di situ. Untuk syarat-syaratnya akikah sama kurban tadi, untuk hewan kurbannya sama, Pak? Kalau iya benar. Kalau hewan kurbannya sama, satu usianya harus memenuhi syarat. Kemudian kalau sapi, kalau kambing ini sama sih dengan sapi, harus sempurna, tidak boleh cacat. Maka ada di antara mungkin jamaah kemarin ketika beli tidak dilihat. Sudah datang di sini ternyata ada yang cacat itu. Untuk ngecek cacatnya itu kita kasih sebentar kadang. Betul, makanya itu kan orang kan hanya melihat dohirnya aja. Pokoknya gelem melayu muni ya wis dianggap sehat ngono. Ternyata ada di antaranya telinganya. Apa itu kalau bahasa Indonesia dublek atau bagaimana? Bukan dublek. Kayak itu cuwil ngono. Oh, cuwil. Iya. Nah, dianggap itu tidak sempurna. Nah, orang-orang kan ngambil murahnya. Nah, itu masalahnya di situ. Dan ada yang bilang katanya buta ya. Ini tes buta kita juga masih Benar. tahu. Ini berapa kambing? Iya. Kita tahu. Oh, 3. Iya, masalahnya kita kan bukan Nabi Sulaiman, nanti nggak bisa bahasa kambing itu. Iya, makanya itu tadi ya mungkin dari panitia itu lebih hati-hati atau hanya mengingatkan kalau mau kurban lagi yang dilihat yang lebih baik itu. Iya, regenerasi terkait kriterianya tadi masih kesulitan. Masih belum. Termasuk jagal, ada yang bilang oh jagal itu orangnya harus soleh nih, sholat 5 waktu. Kalau masalah jagal tidak harus soleh. Oh gitu baik. Cara penyembelihannya hanya satu orang Islam, kemudian berdoa semampunya sudah. Oh begitu, jadi Ya. kriteria begitu ya. Bukan, itu termasuk masuk ke wilayah etika. Kudu ngadeg ngulon, kudu sing landeg. Memang etikanya harus seperti itu. Tapi tidak harus jika memang kesempatan untuk menghadapkan ke barat nggak ada tempatnya, ya sudah. Pokoknya pisaunya itu kalau bisa lebih tajam agar tidak sampai menyakiti itu. Itu menurut pendapat Imam Romli diperbolehkan. Tetapi mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah itu kalau dibilang Syafi'iyah berarti bukan musolanya Abbas Slamet. Syafi'iyah. Arti Syafi'iyah itu sahabat, bukan mazhab, tapi sahabatnya atau pengikutnya. Kalimatnya pakai Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'inya. Tapi Sahabatnya Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i itu kalimatnya pakai Syafi'iyah. Kalau menurut Syafi'i berarti Imam Syafi'i. Kalau menurut Syafi'i berarti Imam Syafi'i. Jadi bukan sahabatnya. Jadi kalau sahabatnya itu pendapatnya biasanya ada pakai qaul qadim. Kan ada dua, qaul jadid dan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu qaul yang pada saat Imam Syafi'i di Baghdad apa di mana gitu. Itu pakai qaul qadim. Kemudian ada yang namanya permajaan biasanya. Jadi ada dasar baru, dalil baru, maka disebut dengan qaul jadid. Jadi ada dua qaul dari Imam Syafi'i. Qaul qadim dan qaul
Jatin. Jadi mungkin agak sama kayak yang di sebelah ya, Pak ya. Ada yang perjanjian lama, perjanjian baru itu. Itu istilahnya. Nah, terus bagaimana jika ada di antara sahabat kita yang mau akeko tapi nggak punya fulus untuk menjadikan masaknya kurban ini, maka diperbolehkan panitia itu mengambil, kemudian tanpa dimasak dagingnya diberikan orang lain. Iya, karena tidak kemampuannya. Berarti tidak harus matang. Tidak harus matang, itu hanya teknis saja. Kalau dipilih api ndise mateng karo mentah. Api mateng tinggal nerima, tinggal makan. Iya. Cuma biayanya lebih mahal karena orangnya ini kepinginnya akeko yang simple tanpa biaya. Gitu. Soalnya tahun kemarin ada yang ditolak. Kalau nggak ada biaya sekian, mohon maaf, kita tidak bisa menyediakan untuk dimasak. Gitu. Untuk akikoh sendiri apakah harus juga tadi di jam pagi? Kalau akikoh tidak harus duha, makanya pilihannya akikoh dulu apa kurban dulu. Jadi sesuai dengan momentum, kalau pada hari ini kurban, sebaiknya yang didahulukan kurban, karena kurban waktunya hanya 4 hari. Itu saja. Jadi akeko itu waktunya lebih luas, maka yang diutamakan yang kurban dulu kalau momennya kurban. Kalau memang dia tahun depan yo lek mampu, yo lek iso tuku, ya boleh diniati 2 tadi. Jadi untuk kurban tadi 4 hari, Pak, untuk kurbannya. Ini masukan ini untuk para pemerintah ini atau pemimpin kebijakan nih, kalau bisa cutinya 4 hari, jangan 1 hari saja cutinya ya, karena hari rayanya 4 hari. Betul. Tapi kalau sholatnya ya hanya 1 hari. Kalau untuk kurbannya 3 hari itu. Jadi yang baik di mana menyembelihnya langsung pada hari itu ya kondisional. Kalau sapi ini sampai 15 atau 9 gitu ya. Itu mungkin itu di ya hari besoknya, biar untuk pemerataan itu gitu. Ada lagi Mas Ali? Mas Ali, silakan Mas Ali. Banyak pertanyaan ini Mas Ali ini. Ya. Kopinya nggak ada datang-datang ini, gimana anak-anak adik-adik remas ini? Ini banyak yang ditanyakan oleh masyarakat. Ada pertanyaan gini dari warga, Mas, orang tua saya belum pernah berkurban, sedangkan saya kepingin mengkurbankan atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Mau jadi Apakah boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal tersebut? Baik. Kalau kita malam Jumat biasanya kan ada kegiatan Jamiah Yasin Tahlil ya. Oh iya, Yasin Tahlil ya, benar ya. Iya. Ya, mayoritas untuk NU itu kan pakai Yasin Tahlil. Nah, kemudian dari kiainya kan ada yang bilang semoga bacaan baik itu kalimat thayyibah maupun Yasin pahalanya sampai ke ahli kubur. Kiasnya seperti itu. Jadi kalau kita kurban di atas namakan orang tua kita yang sudah meninggal, kembali lagi khilaf. Boleh. Ada yang mensyaratkan gak oleh lek wong tuane waktu arepe mati gak wasiat. Sama dengan haji, badal haji. Badal haji itu ada yang mensyaratkan lek mbadalno wong tuane kudu tahu wasiat. Ku pesen, nak, lek aku mati, karangan mburiku dolen gawe haji, ngajekno aku. Itu hukumnya wajib. Harus dilaksanakan oleh anaknya. Makanya syaratnya badal kudu wis tahu haji. Lek anake durung haji, diajukan orang lain. Nah, masalahnya yang ketiga yang muncul, gak usah haji dewi.
larang, swidak, enak badal ae. Lah syaratnya badal ya mati ya dhisik ngono. Lek urip kali dibatalno. Ya, sama dengan saudara kita Mas Yuyut itu. Ya. Ketika mertuanya di ruang ICU tidak bisa apa-apa. Beberapa hari juga tahu berapa hari dia tanya saya, "Bah, oleh enggak yo? Aku ngedoki bapakku salate." Oh, salatnya. Iya, terus tak tanya, "Wis mati ya?" "Durung, iki nang ruang ICU." Gak oleh. Selama masih hidup, dia masih punya kewajiban untuk sholat. Jika ketika dia sudah meninggal tidak sampai sembuh, maka dicatat berapa kali dia meninggalkan sholatnya baru diqodai oleh putra-putrinya. Itu diperbolehkan. Sama dengan ini. Seumpama gini, Pak. Contoh nih, ada orang meninggal waktu setelah adzan Isya. Beliau kan otomatis belum sholat ini. Itu wajib dikodokkan apa dibatalkan atau bagaimana itu? Sama anaknya atau sanak keluarganya begitu? Ya, jadi kalau dia meninggal sebelum masuk waktunya sholat, maka tidak ada beban untuk mengqodoi. Tapi kalau sudah masuk waktunya sholat, kemudian meninggal, berarti dia kan meninggalkan sholatnya tadi. Ya, itu baru keluarganya boleh mengqodoi. Jika keluarganya, "Mas, kakeknya anu pirang wulan bapak itu gak anu," terus bolehkah minta tolong temannya, terus jasa memberi tolong sampean qodoi salate ya Pakku, sampean sedina tak wae sakmene, diperbolehkan. Diperbolehkan. Adik-adik ini, Pak, barangkali ada yang membuka jasa sholat kodok ini. Silakan. Bener. Enggak, yang ada di makamnya siapa Bi itu Bi? Bi Ali ya. Iya, Itu pada saat pada saat mau masuk para ziarah mohon maaf, jangan masuk dulu. Itu ada ruang. Ternyata ada jasa. Jasa satu, jasa hotmil untuk orang tuanya yang atau ahli kuburnya berapa gitu. Gitu ya. Iya, jasa hotmil. Nah, yang di Surabaya itu yang pengurus PC Surabaya itu ada yang jasa merawat jenazah plus sak ngubure plus sak naliline. Satu paket tuh. Bagus itu ya. Nah, silakan barangkali ada yang ada ini membuka jasa bisa dipromosikan. Enggak jauh-jauh. Anak-anak kita itu yang kalau hari Jumat itu kayak ada meja itu loh. Terus siapa yang mau menabung? Gitu. Langsung ini sekian apa diambil, apa diantar, apa ditransfer itu jasa-jasa itu mungkin untuk mempermudah di antara orang yang kesulitan untuk beribadah. Kesulitan beribadah. Diingat adik-adik, sholat wajib. Kalau nanti kamu meninggal, kasihan yang mengkodokkan ini. Iya. Kalau ditanya mana yang baik itu ya tadi. Kalau orang tuanya, tapi tidak semua orang tua itu mampu untuk mengatakan kalimat wasiat itu. Makanya di antara perbedaan itu, kalau memang dia mampu, maka diatasnamakan. Kalau diatasnamakan langsung, maka dia yang kurban tidak ada nilai pahala. Tapi kalau dia ini kurban saya, kurbannya Mas Awam, pahalanya saya kasihkan ke orang tua, dapat semua. Itu yang solusi yang ketiganya itu. Jadi boleh dengan nama saya, pahalanya saya berikan kepada almarhum keluarga saya. Itu baru. Kayaknya wis pegel iki wis. Mas Ali, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Saya kira cukup. Oh, cukup ya. Iya, tidak terasa ini. Dari tadi kita ngobrol tapi tidak ada makan dan minum ini haus sekali Mas. Tidak boleh ngerokok juga. Sudah 1 jam lebih.
Katanya obrolan santai. Nggak Saking ada. santainya sampai lupa ini. Santai. Tidak ada sajiannya. Iya, bisa diakhiri mungkin pesan dan kesan terakhir apa untuk adik-adik Remas atau para pemirsa ini yang melihat untuk di kurban ini. Baik, pesan kesan dari saya untuk warga sekitar dan para generasi muda, jangan bosan untuk berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu. Tetap semangat, tetap bekerja, tetap berusaha, tapi jangan lupa ibadah. Oke, demikian. Ya, tidak terasa. Terima kasih Abah Munir selaku apa ini tadi? Rois Surya, Ya. Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Takmir Oh Masjid ya, Al-Ihsan. rangkap jabatan. Ya, boleh kan? Boleh ya. Selama tidak ada yang membayar ya. Oh gitu ya. Makasih ya. Ya, semoga acara kita podcast Mas Ali yang perdana ini membawa berkah dan berkesinambungan untuk Amin, amin. bulan depan, tahun depan hingga seterusnya ya.